Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara dan saudariku, Bapak, Ibu, Saudara yang saya muliakan dan saya banggakan. Terima kasih telah mengikuti channel video ini. Semoga memberikan pencerahan bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, wabil khusus para generasi muda bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ketika para habib sedang berpesta menikmati hasil indoktrinasi dan merasakan nikmat sebagai majikan yang bebas memperlakukan budaknya, tiba-tiba Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani melemparkan bola api ke udara dan meledak. Wah! Para habib kepanasan dan para muhibbin kegerahan. Mereka tunggang langgang, kocar kacir, tinggal gelanggang colong pelayu. Itu kalau dalam bahasa peperangan. Meninggalkan arena pertandingan secara diam-diam dan lari terbirit-birit mencari tempat perlindungan. Dalam suasana kebingungan itu, mereka mencoba maju dan menantang diadakannya pertandingan. Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani yang sendirian itu ditantang untuk bertanding. Dan hebatnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani meladeni dan siap diadakan pertandingan. Para penonton sudah membeli tiket dan pertandingan harus berjalan karena sudah terdengar di seantero dunia, tidak hanya di Indonesia. Peluit sudah ditiup dan pertandingan sudah dimulai. Para habib kena pukulan kiri Kiai Haji Imaduddin dan oleng. Saat sempoyongan itu, para habib berteriak-teriak menuduh Kiai Haji Osman Al-Bantani curang dan menebarkan fitnah. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ingin merelai pertandingan ini, tetapi pertandingan sudah berjalan. Tidak bisa dihentikan. Sampai Habib Lutfi bin Yahya datang ke Banten mencoba untuk menghentikan pertandingan ini. Tetapi pertandingan tidak bisa dihentikan. Akhirnya Abah Habib Lutfi bin Yahya cuma mengatakan yang percaya silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa. Tetapi bagi saya, kata Abah Lutfi, nasab tidak penting. Nah, itu hebatnya Abah Habib Lutfi bin Yahya. Rabithah Alawiyah sebagai sponsorship sudah tidak lagi mengeluarkan statement atau jawaban. Walaupun kemarin sempat jawab ini, jawab itu, tetapi jawaban itu tidak ada artinya. Anehnya, para supporter lah, para penggembira lah, para pendukung lah yang ngamuk-ngamuk karena jagonya kalah. Sekarang bermunculan dari para supporter itu
ada orang yang berkoar-koar di medsos, menantang debat, menantang bertanding secara terbuka kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan mereka yang berkoar-koar itu sudah pasti diragukan tentang status keilmuannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Rabithah Alawiyah yang mengeluarkan sertifikat keanggotaan Habib. Di antara orang-orang yang menantang debat terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ialah Gus Zaini dari Madura, yang dalam tantangannya dia bilang kalau mau berdebat dengannya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Cuma Gus Zaini ini dengan alasan khusus tidak berkenan berhadapan langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berikutnya adalah orang yang bernama Rumail Abbas, yang dalam channel pamitnya ngantor apa-apa gitu. Gus Rumail ini kelihatannya kalau bicara sangat ilmiah, gaya intelektual, tapi bulatnya susah difahami oleh orang umum. Kayaknya ini golongan intelektual atau sejarawan, tapi wallahu a'lam. Yang ketiga ada lagi yang dari Madura, yang katanya cucu Syekhona almarhum Syekhona Khalil Bangkalan. Nampaknya Lora ini wajar menurut saya kalau membela Habaib karena dia ini alumni Tarim Yaman. Yang terakhir ada yang namanya Gus Wafi yang ngaku dari Sidogiri. Katanya juga murid Kiai Haji Idrus Ramli yang mendirikan NO garis lucu atau garis lurus. Orang ini belum pernah kita dengar suaranya dan tidak tahu kredibilitasnya. Tidak diketahui kredibilitasnya. Tahu-tahu muncul pansos menantang debat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudara sekalian, melalui video ini kepada mereka saya sebutkan, yang saya sebutkan tadi, insya Allah Kiai Haji Imaduddin siap melayani dengan senang hati. Tapi harus jelas. Saya ingatkan, yang pertama, apa yang ada dalam otak saudara-saudara itu tuangkan dulu dalam bentuk tulisan yang nanti dijadikan sebagai uji banding dan uji tanding. Sehingga tidak ngawur asal jeplak tanpa data yang ujungnya cuma debat kusir. Lalu sebarkan tulisan itu, buku itu, di situs atau web yang bisa di-download. Dan biarlah masyarakat membaca. Sehingga tahu seperti apa kualitas tulisan saudara-saudara itu. Biarkan umat memahami isinya dan menilai sejauh mana keilmiahannya. Yang kedua, ada konsekuensi yang ditanggung oleh Rabithah Alawiyah. Bila sampai pada pokok persoalan pengakuan nasab Ba'alawi, saudara tidak cukup bukti. Dalam bahasa debatnya kalah, maka panggilan Habib harus dimusnahkan. Artinya, keturunan Ba'alawi tidak boleh lagi dipanggil Habib. Kemudian untuk menguatkannya,
keturunan Ba'alawi harus tes DNA dan hasilnya dipublikasikan. Maka saudara-saudara yang menantang debat, silahkan membawa bendera Robitoh Alawiyah. Saudara-saudara harus tampil atas nama Robitoh Alawiyah, karena ini sesungguhnya adalah urusan Robitoh Alawiyah yang di dalamnya ada para habaib yang sedang diuji nasabnya, sedang ditanyakan silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sampai nanti tidak ada kepastian Robitoh Alawiyah ada di belakang saudara-saudara yang menantang-nantang itu, atau Robitoh Alawiyah tidak menjadi sponsorship saudara-saudara yang menantang-nantang itu, maka tantangan saudara tidak ada artinya dan memang tidak perlu diladeni. Sekali lagi, jika saudara-saudara maju menantang-nantang itu hanya inisiatif saudara sebagai pembela atau sebagai penggembira, sebagai supporter, tanpa membawa bendera Robitoh Alawiyah, maka percuma, itu tidak akan pernah dilayani. Karena ini pertandingan antara Robitoh Alawiyah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudara cuma penggembira. Jika itu tidak terbukti, maka rakyat Indonesia punya dugaan bahwa para habaib telah berhasil mengadu domba sesama anak Nusantara. Bukankah saudara-saudara yang menantang-nantang debat ini asli keturunan Nusantara? Kalau saudara keturunan Habib, tidak masalah. Tapi kalau saudara keturunan anak Nusantara, sementara Habib adalah keturunan Yaman, lalu saudara membela mati-matian, maka para habaib akan bertepuk tangan. Karena habaib bisa mengadu domba antar sama anak bangsa Nusantara. Itu dugaan kita. Dugaan kita berikutnya adalah bahwa kalian saudara-saudara yang menantang-nantang itu sangat mungkin telah dibayar untuk membersihkan Robitoh Alawiyah. Maaf, tanda kutip. Menduga kan boleh. Kok sampai segitunya? Ini namanya Robitoh Alawiyah, dalam bahasa Jawanya, nabok nyileh tangan. Mestinya yang melawan adalah Robitoh Alawiyah, tapi karena nggak mampu, saudara-saudara dijadikan sebagai tangan untuk memukul, untuk menabok. Saudara-saudara yang nantang-nantang itu dijadikan alat untuk melawan dan dijadikan bemper untuk pertahanan habaib. Kalau itu terjadi, maka habaib semakin melunjak keberadaannya di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Jika saudara-saudara bisa mewujudkan dua hal tersebut, saya ulang lagi, jika saudara-saudara bisa mewujudkan dua hal yang saya sampaikan tadi, maka lanjutkan. Kita siap berada di belakang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, meladeni saudara-saudara. Tetapi tanpa dua syarat tersebut, tidak akan pernah terjadi. Biarkan rakyat dan masyarakat yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya di akhir pertandingan nanti. Biarkan rakyat yang menilai. Terakhir pesan saya
kepada saudara-saudara yang menantang-nantang tadi, sadarlah kalau saudara itu adalah warga pribumi yang seharusnya punya nasionalisme dan cinta kepada tanah air. Demikian, mohon maaf bila ada yang tersinggung, mohon maaf bila ada yang tersakiti. Ini semata-mata untuk kepentingan bersama, karena masalah ini adalah masalah kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.